Sebelum nonton videonya, kalian udah pada cuci tangan belum? Pause dulu videonya. pause dulu ya. Pause dulu videonya. Pause dulu video ini. Kalian langsung aja cuci tangan. Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. Harus cuci tangan sampai bersih. Kalau sudah cuci tangan, Nah, baru kalau kalian sudah selesai cuci tangan, baru mulai videonya. kita mulai videonya. Mantul banget. Tutup pakai masker. Setelah itu, lanjutin videonya. Kalau sudah, kita lanjut. Lanjutin videonya. Silakan lanjut tonton video ini. Lanjut videonya. Tapi ingat, di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jaga kesehatan selalu, Yuk jaga kesehatan. Mantul banget. dari corona sekarang juga. Salah. Nah, mantul banget. Navigasinya. Sedangkan di Indonesia dari yang reguler aja udah dikasih navigasi kan. Jadi yang teks-teksnya ini cuma ya tampilan aja. Hanya ada beberapa penambahan tulis yang kalau bisa sih oke lah ya. Secara tampilan bikin lebih mewah karena memang barang-barangnya juga impor dari Eropa. Harganya juga nggak murah teman-teman. Harganya si X-Max ini dijual 1,3 juta. Lebih mahal 5,3 juta kalau dari produk standar yang cuma 6 juta. Oke, sama-sama lihat perbedaannya. Dari yang pertama ya. Yang pertama Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini. Nah teman-teman, pada siang hari ini saya sedang bersama sebuah Matic gede. Ya, ini Yamaha T-Max 560. Ini bener-bener sebuah Matic yang gede banget. Jadi moge tapi Matic scooter gitu ya. Nah ini adalah versi terbaru dari T-Max, yang mana sayangnya PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing tidak memasukkan lagi ke Indonesia ya. Jadi setelah T-Max DX dan Yamaha R1M beberapa tahun yang lalu, mereka sudah berhenti menjual motor-motor CBU, motor-motor gede-gede. Nah, sedangkan ini T-Max 560 terbaru ini adanya di importir umum, tepatnya di Two Wheeler by Glamour Auto Boutique yang bermarkas di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Nah, motornya kayak gimana? Harganya berapa? Suara mesinnya kayak gimana? Terus impresi dudukinya kayak gimana? Nah, untuk lebih jelasnya, tonton terus, jangan kemana-mana sampai akhir videonya. Oke teman-teman, sebelum kita lihat detail motornya, kita lihat dulu secara keseluruhan ya. Jadi ini masihlah tentu saja khas banget T-Max ya. Sebuah Matic yang gede, bongsor, dan panjang banget. Bisa dilihat ya, dari samping itu kelihatan banget kalau wheelbase-nya memang sangat panjang. Dan ini adalah versi yang tertinggi ya, atau lebih tepatnya namanya Yamaha T-Max Tech Max, ada sambungannya. Nah itu berhubungan dengan fitur-fitur andalannya yang ini versi paling lengkap banget lah gitu. Oke, untuk lebih jelasnya langsung aja kita lihat detailnya, kita lihat dari area depan. Oke teman-teman, ini dia area depannya yang mana ini cukup kontroversial ya waktu pertama kali diluncurkan 2022 yang lalu. Jadi emang desain area depannya tuh berubah banget dibanding T-Max DX ya. T-Max DX kan agak-agak membulet gitu. Sementara kalau yang T-Max 560 ini depannya jadi runcing banget, jadi sporty banget, garang banget. Cuma emang agak aneh sih. Karena apa ya? Karena dia ada meruncing terus agak tinggi gitu, jadi kesannya kayak dagu dongat gitu ya. Jadi unik. Cuma kalau kita lihat detailnya sih, kesannya serem banget sih emang, dan detail-detailnya asik sih. Nah kita lihat aja langsung mendekat, kita lihat dari arah sini. Nah dari sini yang kita temukan pertama adalah pastinya di sisi atas ada sebuah windshield yang dimensinya lebar, tinggi, transparan gitu, dan ini pastinya sudah elektrik teman-teman, persis dengan T-Max DX ya. Jadi ini bisa diatur tinggi rendahnya hanya dengan menggunakan tombol. Cuma ini bukan ada tombol khusus, ada tombol multi controller gitu. Salah satunya bisa buat mengatur windshieldnya.
Ini coba saya contohkan ya untuk naik turunkannya. Jadi ini posisi yang paling rendah dan ini posisi yang paling tinggi. Ini bener-bener jadi tinggi banget pastinya biar badan nggak kena angin ya. Jadi kalau buat touring-touring ini pasti akan nyaman banget khususnya di tempat yang dingin ya. Tapi kalau kita lagi dalam kota pastinya kita butuh ada sedikit embusan angin. Ini sih sebaiknya diturunkan ya biar nggak kepanasan badan. Nah turunkan lagi gampang banget. Nah tinggal tombol. Lalu di kanan kirinya ini tentu saja ada spion yang mana tangkainya tuh panjang banget ya, melengkung gitu malah kayak tanduk, dan ini pastinya bisa dilipat ya dengan beberapa klik gitu ya, sedikit sih. Dan ini spionnya sih area kacanya lebar ya, jadi memastikan untuk melihat belakang secara maksimal. Kemudian turun bawahnya, nah ini dia teman-teman yang tadi saya bilang bagian yang bikin kontroversi ya, yang bagian lampu utamanya yang tajam gitu malah kayak ular kobra nggak sih sekilas. Dan di dalamnya ada lampu proyektor LED teman-teman, atas bawah gitu. Nah untuk lampu dekatnya ini yang atas. Nah sementara untuk yang lampu jauhnya ini yang bawah. Dan ini untuk menyalakannya harus kondisi mesin menyala. Nanti kita lihat pas mesinnya saya nyalain ya. Oke kita lanjut dulu. Kita lihat dari sini bawahnya. Ini yang tadi saya bilang jadi agak kayak dagu noah karena bagian sini agak tinggi yang menyisakan ada ruang bolong gitu teman-teman. Dan ini di bawahnya langsung kita temukan adalah pastinya area roda depan yang mana spatbornya kesannya juga tajam-tajam, kesannya sporty, dan yang menarik adalah dia panjang banget sampai belakang teman-teman ke bawah ini untuk memastikan kotoran tidak mengotori radiator karena di belakangnya ada radiator. Kita konsentrasi baik dulu ke rodanya. Untuk roda depan peleknya, palangnya tuh 5 bercabang ya. Jadi kesannya palang 10 dan model palangnya tuh yang ramping-ramping. Jadi kesannya ringan, sporty. Dan di sini pakai ban dari Bridgestone Badleg skuter SC2, ukurannya 120/70 ring 15. Dan di sini juga bisa kita lihat adalah rem depannya yang mana pakai double cakram, diameternya 267 mili, dikawal kaliper 4 piston tiap sisi dan radial teman-teman. Jadi kali 2 artinya ada 8 piston. Pastinya biar mampu menjinakkan laju dari Matic gede ini ya gitu. Dan untuk suspensinya ini sudah pakai upside down, dan ini untuk yang T-Max yang Tex Max ini suspensi depannya warnanya emas teman-teman. Jadi kesannya mewah ya. Dan di sini ada mata kucing juga gitu. Oke kita lihat area samping sedikit. Ini bodi sampingnya yang kesannya meruncing, tapi memang cukup lebar. Dan ini warnanya ini warna biru tapi dongker gitu teman-teman. Jadi warnanya gelap. Yang sininya warnanya matte gitu. Jadi kesannya sih mewah ya. Sementara di sisi sini ini warna hitamnya glossy. Kemudian yang sebelah sini warna-warna hitam yang dibiarkan warna khas plastik ya. Tapi untuk yang tengah sini kembali glossy. Dan ini ada tulisan 560 ya, sesuai kapasitas mesinnya teman-teman gitu. Oke kita lihat ke atas dulu, ke area stang dulu. Oke ini dia teman-teman stangnya yang mana kesannya tuh kayak robotik banget ya. Malah kayak stang-stang aftermarket di Matic-Matic yang biasa dipasang di NMAX atau di XMAX gitu ya. Karena bukan pipa bulat gitu ya. Tuh ada bolong-bolongnya gitu. Keren lah, nggak biasa. Nah di sini di panel saklarnya ini banyak banget tombolnya teman. Kita lihat dari sisi kanan dulu ya. Nih lihat. Di sisi ada tombol engine cutoff, lalu ada tombol riding mode. Jadi ada 2 pilihan riding mode, ada yang tour dan ada sport. Nanti kita lihat. Lalu ini untuk hazard, kemudian ini tombol starter pastinya. Dan di sebelah kiri ini lebih banyak tombolnya teman-teman. Ini ada tombol untuk lampu jauh dekat dan pass beam. Ini untuk cruise control ya, untuk aktifin, untuk nambah kecepatan, ngurangi, ngeset dan ngereset. Kemudian ini lampu sein, klakson, dan ini tombol yang buat multi control gitu teman-teman. Jadi buat milih-milih menu, ngatur-ngatur, ini lewatnya sini teman-teman. Ini buat naik, turun, kanan, kiri pastinya. Ini salah satunya kayak tadi buat waktu ngontrol windshield-nya teman-teman. Jadi kita tinggal pilih yang windshield, kita tinggal naikkan atau turunkan nih. Tuh, simple ya gitu. Jadi nggak perlu tombol khusus kayak yang di T-Max DX. Semua jadi satu di sini. Kemudian yang bawahnya ini untuk tombol back atau tombol home. Kemudian di sini ada ini nih. Ini tuas buat rem parkir teman-teman. Khas Matic gede sama persis T-Max DX juga ada begini. Nih, buat ngerem parkir ya. Gitu. Lalu di sini juga bisa kita temukan adalah ada mas rem depan belakang yang mana tabungnya gede dan handle-nya ini ada setelannya 5 tingkat teman-teman. Jadi bisa diatur ya mau seberapa jauh handle-nya, tinggal sesuaikan saja dengan panjang jari tangannya. Kemudian di stangnya sini ini hand grip-nya ini modelnya begini teman-teman. Ya nggak neko-neko amat lah ya, cuma ada ini lurus, terus ada melengkungnya di sisi ujung-ujungnya. Cuma ini bahannya tuh empuk lembut teman-teman, jadi dipegang tuh enak. Dan dondol stangnya di ujung kecil aja. Dan di sini ada kabel. Nah karena untuk
T-Max yang Tech Max ini salah satu fiturnya adalah ada pemanas hand grip teman-teman selain pemanas jok. Nah, bisa kita lihat di speedometernya. Sebelum itu kita lihat dulu ini teman-teman. Jadi T-Max Tech Max ini persis dengan T-Max DX ya. Dia sudah full ini keyless. Jadi anak kuncinya seperti ini. Simple dan elegan ya. Dan ini masih ada yang bisa dicabutnya. Ini buat kayak emergency key gitu. Ini nih, ada anak kunci manualnya sebenarnya. Kalau lagi aki drop, ini buat buka. Modelnya gini, on off. Dan untuk menyalakannya pasti ini lewat tombol. Keren banget ya. Nih, buat on off-nya di sini. Ini matiin. Terus untuk kunci stang dalam posisi dibelokin, tinggal kita tekan berapa detik biar sampai bunyi. Tuh ada bunyi nyiktit, itu berarti udah kunci stang. Untuk membuka kunci stang kita tekan. Bunyi titit, nah udah kebuka. Dan menyalalah speedometernya atau panel instrumennya yang gede banget teman-teman. Ini layarnya ukurannya 7 in dan sudah TFT full color. Nah, kita bisa lihat ini tampilannya ada beberapa macam teman-teman. Pastinya kita masuk ke menunya. Nah, ada ini di bagian yang theme ya atau tema. Ini ada berapa pilihan? Ada 3 teman-teman. Ada 1, 2, 3 ya. Lumayan ya, bisa beda tampilan tapi walaupun tipis sih bedanya kelihatannya gitu. Oke, kemudian info yang disajikan ada apa aja? Pastinya ada speedometer tengah, ada tachometer, kemudian ada suhu mesin, di sini ada fuel meter, kemudian di sini ada jam, bahkan ada hari dan tanggal, dan di sini ada beberapa info ya. Nih, ada range, kemudian suhu sekitar, suhu coolant, average speed, trip time, ada average fuel consumption, kemudian yang fuel consumption real time, balik ke range. Kemudian di sisi kanan ada lagi info, ada odometer, trip 1, trip 2. Lalu ada ini yang tadi buat info tentang pemanas grip, kita coba aktifin ya. Kita masuk ke sini, kita cari yang pemanas hand grip. Nah, ini dia teman-teman. Tinggal kita naikkan, nah maka menyala. Ini hand gripnya berarti menyala ya pemanasnya. Kemudian satu lagi ini pemanas joknya, ini yang menyala gitu. Kita matikan dulu, takutnya panas di tangan. Oke, di sini juga ada lambang Bluetooth karena ini bisa terkoneksi dengan aplikasi smartphone ya. Dia bisa nampilin kalau ada notifikasi telepon atau pesan dan bahkan bisa nampilin navigasi teman-teman. Kayak Yamaha X-Max ya, dia pakainya Garmin Street Cross teman-teman. Cuma sayangnya ini adalah motor CBU dari Jepang teman-teman. Dan ini bahasanya masih Jepang, nih kita lihat di sini. Jadi agak susah bacanya ya. Nah, ini nggak kebaca ya, harus pakai Google Translate gitu. Tuh, susah. Oke, sisanya yang bisa kita setting adalah tadi selain ini ada buat ngatur windshield, pemanas hand grip, pemanas jok, ini juga bisa masuk setting. Ini salah satunya adalah bisa ngatur TCS ya, bisa nonaktifin ada di sini. Kemudian bisa ngatur kecerahan layar, ngatur jam, maintenance, satuan dan sebagainya gitu, teman. Oke, dan lainnya pastinya ada beberapa info lampu-lampu ya, kayak lampu sen kiri, sen kanan, lampu jauh, kemudian ada juga ini yang cruise control ya kan, lampu jauh dan check engine gitu. Oke, lanjut sekarang kita lihat area yang ada di bawah stang, ada apa aja sih di sini gitu. Oke, balik lagi ke sini dulu. Tadi belum saya kasih lihat, di sini ada satu tulisan seat, ini tombol buat buka jok teman-teman. Jadi kalau mau buka jok ini tinggal kita tekan, akan bunyi klek-klek, itu artinya jok bisa terbuka, demikian juga dengan tutup tangki gitu. Sementara di sisi kanannya, kita matikan dulu. Ini ada sebuah kompartemen kecil dan di dalamnya ada ruang ini kayak buat naruh smartphone teman-teman. Jadi ini bisa dilepas sebenarnya ya, buat pemisah kayak buat pengaman buat HP biar nggak terguncang-guncang. Jadi kalau naruh HP bisa begini, tuh udah disediakan khusus. Terus di sebelahnya bisa buat naruh barang kecil lainnya. Dan di sini ada power outlet teman-teman, tuh model USB. Jadi kalau mau cas tinggal colok, taruh sini HP-nya gitu, gampang ya. Dan ini maksimal yang bisa ditaruh adalah bobotnya 1 kg saja. Gitu. Dan sementara di sisi kiri nggak ada kompartemen. Ini juga nggak ada kompartemen. Dan khas Matic gede T-Max adalah ada punuk gedenya karena di sini ada tangki bensin teman-teman dan kapasitasnya gede banget. Dia 15 liter. Dan kerennya untuk yang T-Max 560 ini tutup tangkinya model kayak motor sport ya, model rata gitu. Jadi kesannya sporty banget. Dan bukanya begini. Gitu, dan posisinya tadi harus kebuka ya, kita tekan tombol seatnya kebuka jadi bisa dibuka tuh model begini. Dan untuk joknya, nah ini juga sudah ada hidrolisnya teman-teman, jadi ketika sudah kebuka kita tinggal tarik sedikit maka dia akan naik sendiri. Kapasitasnya sekarang lebih besar dibanding dengan T-Max DX teman-teman, jadi ini muat helm full face dan beberapa barang lainnya loh.
tuh lebih lebar ya. Dan di bawahnya ini ada kayak karpet buat alas gitu biar nggak kasar. Dan di sini ada lampunya teman-teman nih, lampunya di sisi sini sehingga ketika kita buka di tempat gelap maka barang-barangnya kelihatan gitu. Oke gitu ya. Cuma emang bagasinya nggak segede X-Max ya. Ini cuma muat satu karena tangkinya ada di sini teman-teman. Jadi makan ruang yang cukup banyak. Oke kita lanjut. Kita sekarang ngomongin joknya. Oke, joknya ini sekarang ternyata didesain lebih panjang sehingga buat pengendara maupun pembonceng lebih nyaman. Dan ini ada dua bahan jenis kulit ya. Yang sisi sini yang model biasa gini, yang agak licin gitu. Sementara yang sini yang model kayak suede ya, yang lebih berkelas lembut gitu. Dan ada semacam sandaran buat tulang ekor, ada tulisannya T-Max di sini. Kemudian belakangnya ada behel yang cukup lebar, tapi nggak nyambung ya, terpisah kanan kiri. Kemudian kita lihat bodi samping dulu. Bodi sampingnya masih mirip dengan T-Max DX ya, cukup meruncing ke belakang dan ini ada emblem T-Max di sini. Diakhiri dengan lampu rem yang sekarang keren banget teman-teman. Dia modelnya kayak tulisan huruf T gitu. Coba nyalain dulu, nyala kayak gimana? Wow, ternyata lampunya begini, model LED memanjang, cakep banget. Lampu remnya, nah ternyata yang di sisi sini tuh, keren ya. Kemudian untuk lampu sennya, wow, ternyata di kanan kirinya, keren banget dan pastinya semua sudah LED. Kemudian di bawahnya tentu saja ada spatbor yang mana bentuknya juga keren banget teman-teman. Jadi ini lebih mengutamakan tampilan ya, tuh modelnya bolong-bolong, tapi kalau secara fungsi karena bolong-bolong pastinya sebenarnya tidak bisa menepis kotoran secara maksimal ya, tapi secara tampilan keren banget teman-teman. Nih diawali dengan kayak logam gitu buat memegang, terus di bawahnya tuh asli nih, cakep banget, keren banget. Dan turun ke bawah kita lihat peleknya, pastinya palangnya persis dengan yang depan, hanya saja ini pastinya lebih lebar dan ringnya sama ring 15 dan ini dibalut ban Bridgestone Black skuter SC2 dengan ukuran 160/60 ring 15. Yang unik di sini adalah peleknya teman, lihat. Di sini ternyata tengah-tengahnya bolong gini nih. Langsung kelihatan bagian as tengahnya. Cuma sayangnya ini dalamnya dibiarkan apa ya, kasar gitu karena padahal kelihatan banget mata. Cuma kok nggak dihalusin gitu ya. Dan catnya juga sekalian nggak dirapiin gitu. Sayang sih. Ya, kalau dirapiin kan lebih keren aja, finishingnya lebih mantep gitu. Dan roda belakang ini pastinya ditopang oleh lengan ayun aluminium yang bentuknya juga keren ya. Nggak biasa, dan untuk peredam kejut dia seperti T-Max DX teman-teman. Masih pakai yang model horizontal dan di bawah, tiduran di bawah nih. Tuh. Dan ada linknya, dan ini ada setelannya preload dan ada tension atau ribbon di sisi sini, sisi depan gitu. Dan di sini kita bisa lihat adalah penggerak akhirnya teman-teman. Jadi T-Max itu pakai penggerak akhir pakai belt. Tapi transmisinya pasti tetap CVT. Nah, CVT-nya ada di sisi kanan. Kita lihat ke kanan. Nah, CVT-nya ada di dalam sini teman-teman. Di dalam sini, jadi menggerakkan dari poros kerkas di sisi depan, ada CVT di sisi ini, lalu ada poros lagi yang terhubung dengan gear depan itu, gear ya. Walaupun itu belt, pakai belt tapi kayak gear tetap aja. Dan di sisi kanan pastinya ada rem belakang yang mana diameternya lebih besar dari depan. Ini 282 mili yang dikawal kaliper satu piston saja. Dan di sini ada lagi kaliper satu lagi, ini buat yang rem parkirnya teman-teman. Jadi yang kita putar di stang kiri, ini yang nariknya buat rem parkir gitu. Nah, di sini, di sisi kanan juga kita lihat adalah knalpotnya teman-teman. Yang mana ukurannya cukup besar dan ada cover plastiknya. Dan sudutnya itu sesuai dengan sudut bodi belakang ya. Jadi nungging banget, ke atas banget. Dan ini menyalurkan gas buang dari mesin yang kapasitasnya adalah 562 cc, 2 silinder, segaris, 2HC, 8 katup, berpendingin cairan. Nah, radiatornya tadi yang sisi depan sini nih, di balik sini, dan dia tiduran miring gitu posisinya, terus kipasnya di bawah menghadap ke bawah gitu. Yang menarik dari mesinnya adalah crankshaftnya ternyata 360 derajat teman, jadi naik turun bareng, tapi gantian sih pembakarannya. Makanya suaranya mengingatkan kita pada Benelli Patagonian Eagle. Dia 2 silinder tapi kayak 4 silinder. Nah, kita nyalin aja, kita dengerin suaranya. Tuh, dengeran ya? Suaranya kayak 4 silinder. Karena ini 360 derajat. Enak ya? Empuk suaranya, bener-bener merdu, walaupun ini knalpot standar. Asli ini kalau diganti knalpot yang aftermarket, pastinya yang
empuk, suaranya pasti lebih enak lagi gitu. Nah teman-teman, kalau kita lihat detail dari knalpotnya nih, kelihatan ya ada 2 leher knalpot dari masing-masing silinder, kemudian menyatu di sini, dan pas di bagian menyatunya itu ada O2 sensor di sini, kemudian ada catalytic converter baru menuju ke silencernya. Nah di sisi kiri kita juga bisa lihat ada detail yang menarik teman-teman, ada standar samping yang ternyata ini bahannya aluminium teman-teman walaupun dicat hitam, dan ini ada karet penahannya nih, gede banget tuh, lihat ya segini. Ini buat penahan yang nemplok ke bagian mesin. Nah di sisi sini juga bisa kita lihat adalah pijakan kaki belakang teman-teman, yang mana dia ternyata dudukannya ini langsung ke sasis. Jadi bagian dari sasis teman-teman, yang mana dia bahannya aluminium ya, dia menopang buat mesinnya langsung. Bahkan ini menarik, dia pijakan kaki belakangnya ini langsung sasis loh, ini tuh sasis aluminium yang kelihatan dipotong CNC bagian sininya gitu. Lalu kayak gimana posisi duduknya? Nah sekarang saya mau nyoba duduk naikin motor yang gede ini. Oke teman-teman, bisa kita lihat ya dari samping, ini motor panjang banget. Ini wheelbase-nya itu hampir 1,6 meter teman-teman, tepatnya 1575 mili, dan bobotnya 220 kg. Jadi memang berat, moge banget, moge yang sebenarnya. Nah tinggi joknya 800 mili, kemudian lebar banget, bodinya juga lebar. Lihat, jadi kalau saya kakinya turun nih dua-duanya, lihat, jinjit dua-duanya, buset. Ini saking lebarnya. Ya, padahal 800 mili tapi lebar banget, jadi ngangkang banget tuh, lihat. Terus kalau naik kakinya ini juga berasa lebar, tapi bisa selonjoran banget teman-teman. Bisa lurus banget ya kaki ya, karena jauh jaraknya. Ini gini, dan nggak bisa yang model bisa gini ya. Jadi memang benar-benar ke depan atau selonjoran sekalian. Wow. Terus stangnya ternyata lumayan rendah. Ya, kesannya emang sporty. Jadi ini memang Matic gede yang sporty banget ya. Nggak cuma tampilannya, tapi juga posisi duduknya. Terus kalau joknya sih ternyata kalau dirasa-rasa empuk teman-teman. Ya, gitu. Coba kita mainkan lagi fitur-fitur andalannya. Oh ya, tadi saya belum ngomong bagian sini teman. Ternyata di atasnya speedometernya tuh ada kayak topi nih. Tadi kita belum ngomong ini. Ini biar nggak silo ya kalau di jalan. Enak banget. Oh ya, dari tadi saya belum ngomongin harga. Jadi kalau harganya ini oleh two wheeler by Glamour Autobotik dibanderol dengan harga yang cukup fantastis, teman. Tebak berapa? Tebak berapa? Tebak berapa? 650 juta off the road. Jadi kalau on the roadnya kira-kira 700 juta. Itu berarti sekitar lebih dari 2 kali lipat harga T-Max deck terakhir yang dijual oleh Yamaha Indonesia ya. Waktu itu kalau saya 300 jutaan. Ini ternyata 650 juta off the road. Wow. Apakah mahal? Belum tentu, tergantung. Kalau orang yang duitnya banyak pasti murah. Karena buktinya apa? Ada 2 unit yang masuk ke sini itu semua sudah laku. Termasuk unit ini udah punya orang kan. Jadi ini udah laku. Jadi buat yang beli pasti ini mungkin murah ya gitu. Keren. Aduh. Oke, itu dia teman-teman. Video kali ini kita lihat bareng Yamaha T-Max 560 Tex-Max, yang mana ini adalah Matic gede yang gede banget, suaranya enak banget, fitur-fiturnya sih udah gokil banget ya. Itu tadi speedometernya 7 in, ada windshield elektrik, bagasinya juga lumayan gede, tangki bensin gede, dan lajunya performanya sih pasti enak aja. 560 cc dengan tenaga maksimal mencapai 47 HP dengan torsi sekitar 56 Nm. Ya tadi saya belum ngomongin tentang itu gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya, dan jangan lupa follow juga IG kami Otomotif_TV. Kalau IG saya An_TV. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor.